Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada ibadah Pekan Doa hari pertama. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu hingga sore hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah Pekan Doa ini. Kiranya Engkau memberkati acara Pekan Doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, supaya acara Pekan Doa ini dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan acara ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul Pekan Doa hari yang pertama ialah Tuhan, aku akan pergi, baharui aku. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi ada seorang penulis yang bernama Stephen R. Covey yang terkenal akan bukunya yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People yang berhubungan dengan pengalaman yang ia jalani di kereta bawah tanah di New York. Di buku itu, Covey menceritakan bahwa pada saat itu orang-orang duduk dengan tenang. Ada yang membaca koran, ada yang melayang dalam pikirannya sendiri, ada juga yang beristirahat sejenak dengan mata tertutup. Singkatnya, suasana saat itu damai dan tenang. Tiba-tiba, seorang pria dan anaknya masuk ke dalam kereta. Anak-anak itu sangat berisik dan rewel, sehingga suasana yang tadinya tenang dan damai berubah. Ayah dari anak-anak itu malah menutup matanya dan mengabaikan suasana di sekitarnya. Anak-anak itu melompat ke sana kemari dan berteriak sesuka hati. Covey tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa pria ini membiarkan anaknya bertindak seperti ini? Covey pun berdiri dari tempat duduknya dan berbicara kepada pria ini. Pak, anak-anakmu ini membuat banyak orang kesal. Tidak bisakah Anda mengontrolnya? Mendengar apa yang dikatakan Covey, pria ini membuka matanya dan berkata dengan halus, oh ya, Anda benar. Saya rasa saya harus melakukan sesuatu. Kami harus pergi ke rumah sakit. Ibu mereka meninggal beberapa jam yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana harus berpikir, dan saya rasa mereka juga tidak tahu bagaimana bertindak. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Covey menuliskan, seketika itu saya melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan karena saya melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, maka saya berpikir dengan cara yang berbeda, saya merasakan dalam cara yang berbeda dan bertindak dalam cara yang berbeda. Rasa kesal saya pun surut. Cerita yang menarik bukan? Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika pandangan kita terhadap suatu hal berubah, maka pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita pun berubah. Dari cerita ini, saya mau mengajak kalian semua untuk memperbarui pandangan kita kepada Allah. Saya yakin jika kita melakukan ini, maka kehidupan kita juga akan berubah seutuhnya. Alkitab menceritakan tentang seorang pria yang berubah seutuhnya ketika ia memperbaharui pandangannya mengenai Allah. Pria ini adalah Nabi Yesaya. Berdasarkan Alkitab, Nabi Yesaya mendapat penglihatan yang mengubah kehidupannya. Jadi, mari kita belajar sedikit mengenai kitab ini. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang paling menarik di Alkitab. Ada yang bilang bahwa buku ini merupakan miniatur dari Alkitab. Jadi, buku ini mempunyai 66 pasal, seperti Alkitab yang mempunyai 66 pasal. Kitab ini seperti Alkitab dibagi menjadi dua. Dengan 39 pasal adalah bagian pertama, seperti Perjanjian Lama, dan 27 pasal adalah bagian kedua, seperti Perjanjian Baru. Kitab ini adalah kitab yang paling banyak menceritakan nubuatan mengenai Yesus. Itulah sebabnya Nabi Yesaya disebut sebagai Nabi Mesianik. Nabi Yesaya menceritakan nubuatan mengenai Yesus mulai dari kelahirannya, keluarganya, pengurapannya, kepribadiannya, hingga kematian dan kekuasaannya. Di zaman kehidupan Nabi Yesaya saat itu, kehidupan umat-umat Allah telah jauh dari Tuhan. Hidup mereka penuh dengan penderitaan. Nabi Yesaya merasa sangat sedih karena keadaan dari umat Allah. Itulah sebabnya, suatu hari ia memutuskan untuk datang ke bait Allah dan menyampaikan segala masalah yang dialami oleh umatnya. Di dalam bait Allah, Yesaya mendapatkan penglihatan mengenai Allah yang akhirnya seutuhnya mengubah pandangannya, perasaannya, dan kelakuannya. Apa yang Allah perlihatkan di dalam bait Allah? Mari kita baca Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga 4. Jadi Allah menyatakan diri di hadapan Yesaya. Yesaya dapat melihat Allah duduk di atas tahtanya, dikelilingi malaikat yang bercahaya dan tanpa henti-henti
menyanyikan pujian yang mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan Yesaya ketika ia mendapatkan penglihatan yang luar biasa ini mengenai Allah? Mari kita baca ayat yang ke-6 hingga 8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Ketika Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan mengenai Allah, hal pertama yang ia rasakan adalah betapa besarnya dosa-dosanya. Jika kita membaca Yesaya pasal 5 dari ayat 8 hingga 30, kita akan mendapati Nabi Yesaya menyampaikan segala dosa-dosa dari bangsanya. Namun ketika ia mendapatkan penglihatan mengenai Allah, ia tidak mengarahkannya kepada dosa-dosa bangsanya, melainkan dirinya sendiri. Ia menyadari bibirnya najis dan kehidupannya yang penuh dengan dosa. Hal kedua yang dialami oleh Yesaya setelah penglihatannya mengenai Allah adalah dalamnya pengampunan yang kudus dan mulia itu. Yesaya tidak dibiarkan begitu saja di dalam keputusasaan dosa, melainkan diberikan pengampunan yang sejati. Bibirnya disentuh dan malaikat berkata kepadanya, "Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Terakhir, ketika Yesaya melihat Allah, ia menyambut dengan penuh keberanian panggilan yang kekal. Yesaya mendengar suara Allah yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Lalu tanpa berdalih ia menyebut panggilan Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Penglihatan yang didapat Yesaya mengenai Allah memperbaharui pikirannya sepenuhnya. Itu mengubah pikirannya, perasaannya, dan tindakannya. Kehidupan Yesaya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pusat dari kehidupannya sepenuhnya berlandaskan Allah dan pelayanannya. Ia melayani Allah bertahun-tahun lamanya dan rela memberikan dirinya untuk berkorban bagi pekerjaan Allah. Ketika Yesaya sudah tua, seorang nabi yang muda bertanya kepadanya. "Guru, mengapa engkau bekerja begitu giat bagi Tuhan?" Yesaya menjawab, "Karena suatu hari saya melihat Tuhan dan kehidupan saya berubah sepenuhnya." Cerita mengenai Nabi Yesaya dan pertemuannya dengan Allah mengajarkan kita bahwa ketika kita bertemu dengan Allah dalam kehidupan kita tidak akan menjadi orang yang sama kembali. Pikiran, perasaan, dan di atas segalanya, tindakan kita akan berubah. Kita tidak akan menjadi orang yang cuek. Dihadapkan dengan panggilan Allah, kita akan selalu dapat menyambut, "Ini aku, utuslah aku." Dan untuk waktu yang lama, saya bertanya kepada diri saya, mengapa banyak umat Allah yang begitu aktif bekerja untuk Allah, sementara yang lain terlihat begitu cuek? Saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini melalui ilustrasi yang sederhana. Berdasarkan astronot, planet-planet yang berotasi dekat dengan Saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini melalui ilustrasi yang sederhana. Berdasarkan astronot, planet-planet yang berotasi dekat dengan matahari akan bergerak lebih cepat. Planet Merkurius hanya membutuhkan 80 hari untuk mengelilingi matahari. Namun, planet Jupiter membutuhkan kurang lebih 12 tahun. Nah, apa yang menjadi pembeda? Merkurius adalah planet yang lebih dekat ke matahari, sehingga ia bergerak lebih cepat. Jadi, sahabat dan saudara sekalian, seperti Nabi Yesaya, ketika kita melihat Tuhan dan semakin mendekatkan diri kita kepada kemuliaan-Nya, kita akan mengalami kerinduan dan bekerja lebih cepat. Rahasia untuk bekerja bagi Allah adalah dengan hidup lebih dekat dan memperbarui cara pandang kita mengenai Allah. Dan untuk ini kita membutuhkan bantuan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus diam di dalam hati kita, mustahil bagi kita untuk melihat Allah dari hati ke hati. Saat ini saya mengundang kita semua untuk memperbarui pandangan kita mengenai Allah. Dan marilah kita meminta kepada Roh Kudus untuk membantu membuka pintu hati kita agar kita boleh mengenal Allah dengan lebih dekat. Demikian firman Tuhan yang saya bawakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh belajar mengenai pengalaman Nabi Yesaya bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami rindu untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Izinkan Roh Kudus untuk boleh berdiam dalam hati pikiran kami, untuk membantu kami, mengubahkan kami, memandang Allah Bapa kami.
Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sebagaimana Engkau mengampuni dosa-dosa Nabi Yesaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.